Lagi-lagi persahabatan. Semua orang sudah tahu persahabatan sejati tidak bisa ditukar dengan apapun. Bahkan nyawa saja bisa kita berikan pada sahabat kita. Apalagi hal yang lebih sederhana dari itu. Persahabatan yang sejati akan mengerti, memahami, dan merasakan apa yang sedang sahabat kita alami. Tidak berat untuk seorang sahabat mengorbankan apa yang dia miliki. Bahkan perasaannya pun bisa dengan rela dia korbankan demi untuk kebahagiaan sahabatnya. Cinta yang dia miliki bisa dia beri untuk sahabatnya tanpa harus berpikir panjang. Itulah mungkin arti sahabat sejati. Selamat nonton film. Inilah A Sunday Affair. Di awal film, berlatar belakang tahun 1999, dua orang remaja duduk di dermaga. 10 tahun berikutnya, mereka sudah menjadi seorang wanita cantik. Uce pamit pada Toyin karena pacarnya sudah menjemput. Mereka pun berpelukan. 10 tahun berikutnya, Uce dan Toyin berada di pernikahan adik Uce. Di sana Uce terus melihat ke arah Sunday yang juga hadir di sana karena mempelai pria adalah adik kandungnya. Toyin memperingatih Uce untuk tidak menggoda suami orang. Namun Uce terus saja merasa penasaran pada Sunday. Mereka malah menari di panggung. Berikutnya, Toyin mendapatkan buket bunga pengantin. Namun dia yang malu memberikan Uce bunga itu. Uce masih terus memperhatikan Sunday yang tengah bertengkar dengan istrinya. Setelah melihat istri Sunday pergi, Uce berani menyapa Sunday. Dia mengajak Sunday ke suatu tempat. Sementara Toyin yang sudah tahu tabiat sahabatnya terus mencari Uce di tempat-tempat yang mungkin Uce dan Sunday melakukan sesuatu. Namun Toyin hanya melihat pasangan lain di toilet sedang bermesraan. Benar feeling Toyin. Uce membawa Sunday ke kamarnya untuk enak-enak. Setelah itu mereka kembali ke taman. Di sana Toyin menyapa dan mengajak Uce untuk bergabung dengan pengantin. Di sana Sunday terlihat bertanya nama Uce. Hari yang lain, Uce dan sugar daddy-nya berada di sebuah galeri milik Uce. Di sana dia baru membuka galeri itu karena dana dari Sam, sugar daddy-nya. Sam sempat meminta Uce untuk melayaninya, tapi Uce harus pergi karena acara akan segera dimulai. Saat Uce berpidato tentang galerinya yang baru, Sam terlihat berjalan ke arah Uce. Dan dia membuat Uce malu dengan berkata Uce adalah simpanannya dan galeri itu dia buat karena Uce mau melayani dirinya. Uce salah tingkah, begitu juga semua tamu yang ada di sana. Seketika melirik Uce dengan isyarat beranggapan murahan. Sunday yang juga ada di sana terpaksa pergi karena tidak mau Uce malu kalau dia tahu. Toyin berusaha menenangkan Uce yang menangis karena sudah dipermalukan oleh Sam. Toyin berkata kau wanita hebat dan jangan pedulikan Sam si tua bangka itu. Mereka pun lalu berpelukan penuh haru. Hari yang lain, Toyin harus pergi menggunakan kereta. Dia hendak menemui dokter untuk program bayi tabung. Dia ingin punya anak, namun trauma dengan pria. Saat itu, Sunday ada di sana. Dia juga hendak ke kota untuk urusan bisnisnya. Dia duduk di samping Toyin. Awalnya Toyin jutek pada Sunday, namun pria itu juga merayu dan akhirnya Toyin luluh dengan rayuan pria itu. Setelah urusannya selesai dengan dokter kandungan, dia segera ke stasiun untuk kembali pulang. Namun di sana Sunday menjelaskan kalau kereta datang besok pagi karena ada perbaikan rel. Sunday tahu masalah itu karena dialah pimpinan dari proyek perbaikan rel tersebut. Sunday meminta Toyin untuk menginap semalam di hotel yang sudah dia sediakan. Sebelum itu mereka terlihat makan dan minum-minum bersama. Saat kembali ke kamar hotel, mereka yang agak mabuk terbawa suasana dan hendak berciuman di lift. Namun pintu lift itu terbuka karena itu lantai kamar mereka. Mereka berjalan ke kamar hotel. Saat hendak berciuman, Sunday harus menerima telepon dari istrinya yang membuat Toyin merasa tidak enak dan langsung menutup pintu kamarnya. Saat sudah berada di kampung Uce, Sunday terlihat sedang makan malam dengan keluarga baru adiknya yang merupakan keluarga Uce. Mereka bertatapan mesra. Setelah makan, Uce pamit pada ibunya.
Di sana dia melihat mobil sport Sunday, membuatnya senyum tipis karena Uche memang seorang wanita yang mencintai uang dan kemewahan. Uche dan Sunday terlihat bersama di sebuah restoran. Uche meminta Sunday untuk berinvestasi di galerinya dan dia mau melakukan apapun untuk Sunday. Setelah itu, dia pamit. Rupanya mereka enak-enak di atas mobil Sunday sebagai awal investasi yang Sunday janjikan. Setelah selesai, Uche berkata, "Lain kali lagi ya, karena mobilmu terlalu sempit." Setelah itu dia naik ke mobilnya dan pulang. Toyin terlihat menelpon. Nampaknya dia menelpon Sunday yang baru pulang. Mereka janjian makan malam. Sunday pun mengajak Toyin ke restoran mewah. Setelah makan, mereka berjalan-jalan di tepi pantai. Di sana terlihat Toyin jatuh hati juga pada Sunday. Saat tengah berenang, adik Sunday meminta kakaknya untuk menjauhi dua wanita yang bersahabat itu karena Uche iparnya dan Toyin baik pada istrinya. Sunday pun berjanji akan menjauhi Uche dan Toyin. Namun saat dia mencari Uche di galeri, Uche malah merayu Sunday untuk melakukannya. Sunday pun tidak sempat mengutarakan niatnya pisah pada Uche karena Uche melayaninya dengan sensasi yang berbeda. Saat pagi hari, Sunday menemui Toyin, namun belum lagi dia berkata harus menjauh. Toyin malah mengajaknya untuk enak-enak di hotel. Mereka pun melakukannya dengan penuh gairah. Saat di rumah Toyin, dia memberitahu Uche kalau dirinya sedang jatuh cinta dan dia sangat bahagia. Uche juga berkata dia juga jatuh cinta. Mereka berdua janjian untuk double date suatu hari nanti. Di tempat lain, adik Sunday terus meminta kakaknya untuk berpisah dari Uche dan Toyin karena mungkin itu tidak baik bagi semua, termasuk rumah tangganya yang baru. Setelah itu, Sunday terlihat di mobilnya menunggu Sam pergi jauh dari rumah Uche. Setelah itu dia terlihat di depan pintu Uche dengan terbata, namun pasti dia meminta hubungannya dengan Uche diakhiri. Itu membuat Uche marah dan mengusir Sunday dari rumahnya. Sama pun Sunday lakukan pada Toyin yang mencarinya di rumah adiknya. Toyin juga kecewa dan marah pada Sunday yang memutuskannya setelah mereka melakukan hubungan beberapa hari yang lalu. Toyin sedih dan merasa kecewa. Dia menelpon dan meminta Uche untuk datang ke rumahnya. Ditambah lagi, Toyin sangat hancur karena dia baru saja dapat kabar kalau dia menderita kanker serviks stadium 3. Toyin pun langsung memeluk Uche yang baru datang. Setelah itu, mereka pergi ke bar untuk bersenang-senang. Di sana Toyin tidak terkontrol, membuat Uche panik. Uche mengajak Toyin pulang. Namun wanita yang mengidap kanker itu menolak dan memilih tinggal bersama dua pria yang baru dia kenal. Uche menelpon adiknya, meminta bantuan. Si adik meminta suaminya untuk membantu Uche di bar. Sunday dan adiknya terlihat datang menemui Uche. Uche berkata Toyin bersama dua pria asing di dalam. Sunday dan adiknya segera masuk mencari Toyin. Namun dua pria yang terancam dipukul. Sunday berkata Toyin pergi entah kemana. Sunday meminta adiknya untuk mengantar Uche pulang. Dia berjanji pada Uche akan membawa Toyin kembali. Di sana, Sunday sempat berkata mencintai Uche dan akan menjelaskannya nanti. Uche terlihat bingung dengan ucapan Sunday. Toyin berada di dermaga favoritnya. Sunday terlihat berjalan ke arah Toyin. Di sana dia bertanya, mengapa Toyin bersikap seperti itu? Toyin dengan lirih dan air mata berkata umurnya tidak lama lagi karena dia mengidap kanker serviks stadium 3. Sunday lalu memeluk wanita malang itu. Saat Toyin sudah tenang di rumahnya, Sunday berjanji padanya akan terus ada di sampingnya hingga Toyin bisa bahagia menjalani pengobatan dan bisa sembuh. Toyin bahagia mengetahui orang yang dia cintai mau menemani berjuang. Di galeri, Uche terlihat bersama Sam. Sam meminta Uche untuk melayaninya.
namun Uce lagi-lagi menolak. Uce juga terlihat menerima telepon dari Sandai, namun Uce tidak mau mendengar Sandai. Sam curiga Uce punya hubungan dengan pria lain. Dia memaki-maki Uce dan merusak lukisan-lukisan yang ada di sana. Dia meneriaki Uce dengan kasar lalu pergi. Saat yang sama Toyin datang dan melihat sahabatnya dihina. Toyin lalu memeluk Uce. Di sana dia juga memberitahu Uce kalau dia sakit parah. Uce sedih mendengar dan berjanji akan menjaga Toyin. Tapi dia harus menahan sakit hati yang lebih parah dari hinaan Sam saat dia tahu Toyin mencintai pria yang juga dia cintai. Namun Uce berusaha tenang dan merelakan Sandai bersama Toyin yang sakit. Uce yang marah terlihat ke kantor Sandai. Di sana Sandai yang rapat terpaksa meminta break dan menemui Uce. Sandai menjelaskan kalau Toyin lebih butuh dirinya dan dia membutuhkan Uce. Namun Uce tidak mau menerima alasan. Dia memaki Sandai dan segera pergi dengan perasaan hancur. Sandai terus menemani Toyin terapi. Saat itu Uce datang menemui Toyin. Sandai dan Uce nampak kaku bertemu. Uce pun dengan senang hati menemani Toyin untuk berobat. Terkadang dia harus menahan perih melihat pria yang dia cintai memeluk sahabatnya. Saat selesai makan malam, Uce terlihat diantar ke pintu oleh Sandai. Sandai ingin mendekap wanita yang dia sayangi, namun Uce menolak dan berlalu pergi. Toyin semakin parah, namun dia terlihat kuat jika Sandai berada di dekatnya. Toyin merasa program bayi tabungnya berhasil. Dia terlihat membeli tespek untuk mengecek. Sementara Sandai yang sangat rindu pada Uce datang ke galeri, menemui wanita pirang itu. Uce pun merasakan apa yang Sandai rasa, namun mereka harus menjaga hati demi Toyin yang sakit parah. Namun hari itu mereka tidak bisa tahan dengan perasaan mereka, dan mereka pun melakukannya di galeri. Toyin terlihat mengabarkan kehamilannya pada dokter. Lalu dia terlihat mengemudi mobilnya. Di galeri, gerakan dan sentuhan lembut Uce dan Sandai lakukan. Namun mereka berjanji untuk merahasiakannya pada Toyin agar Toyin tidak sakit hati. Toyin lagi-lagi terlihat di dermaga, sembari mengelus perut yang berisi janinnya. Malam hari, Toyin, Uce dan Sandai makan malam. Di sana Toyin berkata tidak akan melanjutkan terapi kankernya karena dia hamil. Awalnya Uce terkejut mendengarnya, namun dia bahagia karena akan mendapatkan ponakan dari sahabatnya. Uce dan Sandai terus berusaha menyenangkan hati Toyin yang hamil. Bahkan Toyin kini hobi melukis karena bawaan kehamilannya. Uce lalu terlihat siaga merawat dan menemani Toyin. Kehamilan Toyin semakin besar. Itu membuat semua bahagia dan tidak sabar menunggu kelahiran bayi itu. Toyin dan Sandai yang lagi liburan terlihat menelpon Uce yang tengah sibuk di galerinya. Saat yang sama, Uce harus menutup teleponnya karena ada seorang yang akan memborong lukisannya di galeri. Toyin terlihat menulis diari, namun saat itu dia sangat lemah. Dia yang hendak berdiri harus terjatuh karena pingsan. Di rumah sakit, dokter berkata pada Sandai akan mengoperasi Toyin karena bayinya harus lahir prematur. Toyin ingin Uce ada di sampingnya saat operasi, namun Uce masih dalam perjalanan ke rumah sakit dari bandara. Operasi pun dilakukan secepat mungkin karena kondisi Toyin yang sangat lemah. Uce pun datang, namun Toyin sudah berada di ruang operasi. Dokter yang mengoperasi Toyin keluar dari ruang operasi. Dia mengabarkan Toyin meninggal, namun bayi perempuannya selamat. Uce benar-benar hancur mendengar kabar duka itu. Dia seketika mengingat kenangan masa kecilnya bersama Toyin. Dia juga tahu kalau Toyin sadar dia dan Sandai memiliki hubungan. Toyin menulis surat untuk Uce dan Sandai agar merawat putrinya layaknya anak sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan share video-video yang kamu suka ke orang terkasihmu. Selamat nonton film. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe nonton film.